membuka lagi dokumen hasil visum dokter forensik dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Untuk melakukan pemeriksaan pada korban, pada barang bukti, yaitu dalam hal ini adalah jenazah. Nah, pemeriksaan yang komplit gitu ya, yang menyeluruh pada saat otopsi itu tentu akan banyak bisa memberikan hasil apa terkait dengan kejadiannya, apakah itu memang karena suatu kecelakaan atau karena suatu pembunuhan, nanti bisa dikoordinasikan dengan polisi atau penyidik. Dan baru ditemukan oleh dokter forensik menyatakan kematian tidak wajar otopsi. Pertanyaannya adalah Bang Hotman, dalam hukum pidana adalah yang paling penting upaya paksa. Orang ditangkap itu tanggal 31 Agustus, terus polisi harus melakukan penahanan 1 September. Berarti apa yang dilakukan? Berarti dia harus mengumpulkan alat bukti. Pertanyaan lebih lanjut, di antara fase-fase itu ada fungsi penasihat hukum. Di dalam dokumen ini ada pengacara karena memang perkara ini 2 anak dan perkaranya ancamannya adalah ancaman hukuman mati 340. Seharusnya polisi atau penyidik menyatakan ada hak daripada setiap tersangka untuk didampingi. Maka kalau kita lihat berkas perkara dalam berkas perkara ini, karena saya berkesempatan membaca berkas perkara penyidikan ini, maka ada surat kuasa tanggal 2 sampai tanggal 14 dalam fase pemeriksaan awal. Ada surat kuasa pengacara, tapi tidak ada satu terkonfirmasi siapa pengacara tanggal 2, tanggal 14. Padahal di awal di situ sudah ada pengakuan untuk tersangka dari ditangkap. Artinya apa? Pengacara itu tidak benar-benar didatangkan gitu? Pengacara bisa jadi tidak didatangkan, atau pengacara itu adalah pengacara yang dipilih dan ditunjuk oleh polisi untuk membenarkan satu perkara ini. Dari sinilah pintunya yang memang terjadi ketimpangan-ketimpangan sehingga patut diduga ada pelanggaran hukum acara pidana di sini, sehingga tidak teranglah. Polisi tidak menelisik, polisi tidak menelusuri, polisi tidak menemukan, dan polisi tidak bikin terang dalam perkara penyidikannya. Kalau kita mengatakan bahwa ekshumasi atau penggalian kubur itu tidak berguna, juga tidak tepat juga. Karena bagaimanapun juga kalau kita menggali makam itu tentu harapannya ada sesuatu yang bisa kita dapatkan, ya. Namun demikian memang harus dipertimbangkan dengan baik. Kalau misalnya kita mau menggali atau melakukan ekshumasi itu dari rentang waktu yang sudah berjalan kurang lebih 8 tahun, bisa jadi kita akan menjumpai ya kondisi jenazah sudah terurai seluruhnya. Jadi sudah tinggal tulang belulang. Namun demikian tergantung dari kondisi tanah juga, tergantung dari kelembaban tanahnya. Itu bisa saja dalam jangka waktu yang panjang itu kondisi jenazah bisa terpreservasi atau terawat dengan baik. Ya, saya juga bingung juga melihat gitu ya. Ketika itu saya sayangnya nggak ikut di dalam satu sidang itu ya. Hanya dengan bukti-bukti yang seperti itu ya. Contoh ya, tidak digunakannya pemeriksaan DNA pada sperma, ini sperma siapa dari itu biasanya itu digunakan kalau ada kasus perkosaan. Kalau pakai scientific itu baru dihadirkan gitu ya. Kemudian ada keterangan yang berbeda-beda itu ya. Kalau kemarin waktu kasus Sambo itu kan pakai lie detector segala itu. Nah makanya itu ya sekarang nih kalau saran saya kan, dengan menghadapi seperti ini, penyidik ini sekarang ini di samping dia dengan semangat dan kecepatan dan kejujuran, dia harus kerahkan semua scientific crime investigation itu tadi. Periksa seperti ini sekarang kan beda-beda itu keterangannya, ini tersangka ini. Periksa pakai lie detector. Walaupun katanya Pak siapa tuh ahli psikologi itu katanya itu nggak ada gunanya untuk lie detector, tapi itulah satu-satunya alat yang kira-kira bisa menambah kepercayaan publik ya bahwa itu benar. Tolong ditambah dengan alat pendukung yang kuat sehingga tidak sampai terjadi lagi pembuktian di pengadilan yang simple kemudian menyimpulkan yang sangat dahsyat itu tadi gitu. Karena kalau tanpa itu ya pasti nanti akan tetap diragukan. Kalau pandangan saya ya, dulu yang 2016 sampai diputus itu yang perlu dipertanyakan bukan hanya polisinya, tapi juga bagaimana jaksa meneliti berkas itu kok bisa diterima dari penuntutan. Juga harus diteliti lagi bagaimana dulu proses pengadilannya itu, penelitiannya itu, apakah hakim waktu itu nggak menyecer untuk saya nggak percaya ini saling bohong apa nggak, kenapa nggak kok kemudian langsung diputus gitu kan. Dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 yang berlangsung di Cirebon, Dokter forensik Dr. Rahmat Yaranita memberikan kesaksian berdasarkan hasil pemeriksaannya terhadap jenazah korban Muhammad Rizky Rudiana alias Eki.
Berdasarkan BAP yang diungkapkan di persidangan, Dr. Rahmat Yaranita yang bekerja sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon menjelaskan bahwa dirinya telah melakukan pemeriksaan mayat pada Minggu 28 Agustus 2016. Saat itu jenazah korban ditemukan dalam keadaan mengenakan pakaian lengkap dan sepatu. Hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap jenazah yang dituangkan dalam visum et repertum nomor 170 RSUD GJ 8 2016 tanggal 22 September 2016 menunjukkan adanya sejumlah luka-luka yang dialami korban. Berikut adalah rincian luka-luka yang ditemukan pada tubuh Muhammad Rizky Rudiana. Pada dahi terdapat luka lecet dan luka terbuka. Pada pangkal hidung terdapat luka lecet. Pada kelopak mata kanan terdapat luka lecet. Pada pipi kiri terdapat luka memar, teraba derik tulang pada rahang atas dan rahang bawah. Pada leher terdapat luka lecet, pada dada kanan terdapat 2 buah luka lecet. Pada lengan bawah kanan terdapat sekumpulan luka lecet. Pada punggung tangan kanan terdapat luka terbuka. Pada lengan atas kiri terdapat luka lecet. Pada penggelangan tangan kiri terdapat luka lecet. Pada punggung tangan kiri terdapat luka lecet. Selain itu, Dr. Rahmat Yaranita juga menyebutkan adanya luka-luka lain yang diidentifikasi selama pemeriksaan forensik. Pada lengan atas kiri 6 cm dari puncak bahu terdapat luka lecet dengan ukuran 28 x 5 cm berwarna kemerahan. Pada pergelangan tangan kiri pada garis tengah belakang terdapat luka lecet berukuran 5 x 1 cm berwarna kemerahan. Pada punggung tangan kiri 7 cm dari pergelangan tangan terdapat luka lecet dengan ukuran 3 x 0,5 cm berwarna kemerahan. Dalam kesaksiannya, Dr. Rahmat Yaranita menegaskan bahwa tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam pada tubuh Muhammad Rizky Rudiana. Luka-luka yang ditemukan adalah berupa luka lecet dan luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul. BAP ini kembali diungkapkan ke publik oleh salah satu pengacara terpidana yang telah divonis hukuman penjara seumur hidup, Titin Priyalianti. Beberapa fakta persidangan diungkapkannya, diantaranya hasil visum dari Rahma ini. Kami memastikan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada luka tusukan benda tajam pada tubuh korban. Luka-luka yang ditemukan adalah akibat kekerasan tumpul, kata Dr. Rahmat Yaranita dalam persidangan. Pengacara salah satu terpidana Titin Priyalianti kepada Diskursus Network kembali mengulas fakta persidangan yang berjalan sangat dramatis menurutnya. Dari BAP Rahmat tidak ada tusukan benda tajam, sementara tuntutan jaksa menyebutkan hal berbeda, ujar Titin melalui sambungan telepon pada Kamis 16 Mei 2024.